محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di sore hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita yang terakhir kita masih membahas hadis yang ke-6. Kita baca lagi. Kata beliau, An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala, dari seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu telah jelas. Kata beliau, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya perkara-perkara yang haram itu juga telah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara yang halal dan yang haram itu, di antara keduanya ada perkara-perkara yang mushtabihat, yang samar-samar, yang syubuhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak di antara manusia tidak mengetahui perkara yang samar-samar itu. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, kata beliau, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubuhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram, tapi barang siapa yang jatuh dalam perkara-perkara syubuhat, maka sesungguhnya dia telah jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi, sebagaimana seorang penggembala yang sedang menggembalakan hewan-hewannya, ternak-ternaknya di dekat area yang dilarang, ya, dekat area perbatasan, artinya area yang bukan wilayahnya dia. Maka kalau dia mepet-mepet menggembalakan kambing di situ, maka besar kemungkinan dia akan masuk ke wilayah yang haram itu, wilayah yang dilarang itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwa setiap raja itu punya batasan-batasan larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, dan ketahuilah sesungguhnya batasan-batasan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Kemudian Nabi melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha al jasadu kulluh, apabila segumpal daging ini baik, maka semua
anggota tubuhnya itu baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging tadi itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, di sini kita baca beberapa pelajaran penting dari hadis yang tadi disampaikan. Secara umum hadis ini berisi tentang al-hathu ala tarki syubuhat allati lam yattadih hilluha wa hurmatuha. Secara umum hadis ini menjelaskan atau menganjurkan kepada kita, memotivasi kita untuk meninggalkan perkara syubhat, perkara yang samar-samar, yaitu perkara-perkara yang tidak jelas kehalalannya ataupun keharamannya. Kemudian di sini terbagi menjadi beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama berkaitan dengan beberapa kalimat-kalimat yang perlu untuk dijelaskan lebih dalam. Yang pertama, kalimat syubhat atau mushtabihat. Ya, tadi Nabi mengatakan antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara mushtabihat. Ya, perkara-perkara yang samar-samar, abu-abu. Apa yang dimaksud dengan mushtabihat? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu ishtabaha fiha al-hillu bil hurmah, yaitu adanya kemiripan antara yang halal dengan yang haram. Ya, bercampurnya antara yang halal dengan yang haram. Kalau kita lihat dari satu sisi, ini seakan-akan halal, tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, ini seakan-akan haram. Ya, jadi seorang bingung menentukan apakah ini yang halal atau haram. Padahal di dalam Islam tadi disampaikan, yang halal itu seharusnya sudah apa? Sudah clear, ya sudah jelas. Dan yang haram pun seharusnya sudah jelas. Tapi ada bagi sebagian pandangan manusia, mungkin karena keterbatasan ilmunya, atau mungkin karena dia tidak memahami perkara, sehingga dia melihat ada ketercampuran antara yang halal dan yang haram itu. Maka ini disebut dengan asyubuhat. Kemudian tadi Nabi mengatakan faman istabra'a faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang dia menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, artinya kalau dia nggak tahu perkara itu, maka dia tinggalkan. Ini sikap yang terbaik. Kalau kita nggak tahu hukumnya, bercampur antara yang halal dengan yang haram dalam pandangan kita, maka lebih baik ditinggalkan. Maka barang siapa yang meninggalkannya ini, berarti dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Baik, kemudian pelajaran yang kedua dari hadis yang kita ambil tadi, al-hathu ala talabil ilm. Hadis ini menganjurkan kita untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu agama. Annahu kullama zada ilmu rajul qalla al-mutasyabih indahu. Kenapa hadis ini ada anjuran untuk kita belajar agama? Karena semakin bertambah ilmu agama seseorang, maka akan semakin kecil kemungkinannya dia terkena syubhat. Ya, semakin dia berilmu, maka semakin jelas perkaranya. Apakah ini halal atau haram, mudah baginya untuk menentukannya, karena dia sudah memiliki ilmu. Namun kalau dia jahil, tidak memiliki ilmu, maka besar kemungkinannya itu dia terkena syubhat, perkara yang samar-samar tadi, bingung untuk menentukan. Kullama naqasa ilmu kathural mutasyabihu indah. Sebaliknya, kalau ilmu seseorang itu kurang, ya ilmu agama seseorang itu kurang, maka besar mushtabihat atau perkara samar-samar itu besar kemungkinan ada padanya. Karena Nabi SAW tadi mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak di antara manusia tidak mengetahui perkara yang samar-samar itu. Ini disebabkan karena banyak di antara manusia meremehkan untuk menuntut ilmu syar'i. Dianggapnya agama itu hanya sebatas amal saja. Wis pokoknya yang penting kita sholat, yang penting kita puasa,
Yang penting kita tidak melakukan perkara yang haram. Yang haram pun yang dia ketahui cuman sebatas apa yang umum berjalan. Ya babi, zina, mencuri, khamr, ya kan? Itu perkara-perkara yang umum. Hatta orang, meskipun orang yang tidak belajar ilmu agama pun tahu kalau itu perkara yang haram. Bahkan perkara-perkara yang haram ini adalah perkara yang memang buruk secara norma masyarakat. Ya, orang yang bahkan tidak beragama sekalipun kalau ditanya mencuri itu baik atau buruk, pasti akan menjawab buruk. Ya, maka di sini perlu ketelitian. Tidak semua yang dipandang buruk oleh masyarakat maka itu berarti buruk di mata syariat. Sebaliknya, tidak semua yang dipandang baik oleh masyarakat maka itu juga baik di mata syariat. Maka di sini yang membedakan adalah al-ilmu. Makanya seorang dia harus memiliki bekal ilmu. Tidak cukup dia hanya beramal, namun harus dia landasi amalannya itu dengan ilmu. Kemudian perkara yang ketiga, al-mutasyabih huwa mashtabaha fihi al-haqqu bil batil wal hillu bil hurmah wal mawqifu min dzalika al-ihtiyat. Perkara syubhat, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, adalah perkara-perkara yang antara hak dan batil itu samar-samar, abu-abu. Atau antara yang halal dan yang haram itu juga abu-abu. Maka sikap yang tepat adalah kehati-hatian. Ya, dalam masalah ini sikap yang tepat adalah kehati-hatian. Fa innal ihtiyata mustahabbun bi syart alla yadhharal haq. Kehati-hatian ini adalah sikap yang dianjurkan dengan syarat sepanjang yang hak itu belum nampak. Ketika yang hak itu sudah nampak, maka nggak perlu kehati-hatian. Paham ya? Kalau yang hak itu sudah nampak jelas, maka berarti nggak perlu kehati-hatian. Kita mengambil sikap yang apa? Yang hak. Ya, kehati-hatian itu adalah ketika yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram itu samar-samar. Nah, baru kita mengambil sikap kehati-hatian. Fa in lam yadhharil haq bidalili fa inna yustahabbul ihtiyat. Sebaliknya, apabila al-haq, ya, al-halal itu belum nampak jelas dengan bukti-buktinya, maka sikap yang terbaik adalah kehati-hatian. Baik, contoh misalnya ada seorang wanita yang ingin kita nikahi. Kemudian setelah itu ada syubhat bahwa wanita yang akan kita nikahi ini ternyata masih ada hubungan darah dengan kita, atau masih ada hubungan persusuan dengan kita. Ya, mungkin kita dulu pernah disusui oleh seorang, dan ternyata wanita ini pun juga pernah disusui oleh orang yang sama. Ya, namanya sama. Maka berarti kan ini syubhat. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi informasi yang datang ini betul, dia benar-benar saudara sepersusuan kita, sehingga hukumnya apa? Boleh dinikahi, nggak boleh, saudara sepersusuan, mahram kita. Tapi bisa jadi salah informasi ini. Ya, bisa jadi mungkin namanya tok sama. Ya, Bu Sapa gitu, ibu susunya itu. Ternyata ibu susu kita juga namanya sama, Bu Sapa gitu. Bisa jadi. Tapi orangnya beda. Maka sikap yang terbaik gimana? Si dirapi tak gak aja? Hah? Antum pokoknya bismillah. Verifikasi. Ya Pak, jadi dinikahi apa enggak ini? Masih syubhat, samar-samar. Ya Pak, tadi sikapnya? Iya, ditahan dulu. Ya, al-ihtiyat, untuk kehati-hatian ditahan dulu, dipending dulu, tidak dilaksanakan pernikahan itu. Sampai kemudian datang bukti bahwasanya ibu susunya itu bukan ibu susu yang sama dengan kita. Karena kalau dilihat, oh ya, ibu susu saya ini rumahnya di sini, tinggalnya di sini. Oh, kalau gitu beda, ibu susu saya itu tinggalnya di ini dan ini. Nah, ini nampak buktinya bahwasanya dua orang ini bukan saudara susu. Nah, maka kalau sudah nampak bukti, masih hati-hati atau enggak? Enggak perlu, gas. Ya, sudah gas sudah.
Nah, ini terapkan dalam semua masalah-masalah, baik makanan, kemudian pekerjaan, ya ada transaksi-transaksi yang kita nggak tahu, kok kayaknya bau-bau riba ini ya, transaksi ini ya. Ya, tapi kalau dari sisi yang lain enggak sih, kayaknya syar'i ini. Tapi ono ambu-ambu riba irisan. Nah, ini lebih baik di pending dulu sampai jelas, baru kemudian kita ambil sikap. Kemudian permasalahan yang keempat, Nabi tadi mengatakan seperti penggembala yang sedang menggembalakan ternak-ternaknya di sekitar area larangan, maka besar kemungkinan dia akan masuk ke area yang dilarang itu. Ini kata beliau adalah permisalan ya, bolehnya seseorang untuk memisalkan sesuatu, memberikan permisalan. Nah, seperti mungkin kalau nggak salah waktu kita khutbah Jumat berapa pekan yang lalu di sini berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu hendaklah seseorang istiqomah setelah Ramadan dengan cara dia menjaga kebiasaan yang telah dia bangun ketika bulan Ramadan. Dia rajin baca Quran, dia rajin sholat malam, dia rajin mungkin sedekah, berzikir, rajin sholat berjamaah di masjid. Maka selepas bulan Ramadan hendaklah dia jaga kebiasaan baik ini. Jangan seperti sebagian orang yang kebiasaan baiknya di bulan Ramadan itu dia hancurkan, dia tinggalkan begitu saja ketika sudah selesai bulan Ramadan. Maka kemudian kita berikan permisalan ya, orang-orang yang tadi meninggalkan kebiasaan baiknya setelah bulan Ramadan itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Iya, seperti wanita yang sudah memintal benang, kemudian dia acak-acak benang itu. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan jangan kalian menjadi seperti wanita-wanita yang mencerai-beraikan benangnya setelah dia pintal benang itu dengan rapi. Nah, ini namanya dorbul amfal, memberikan suatu permisalan untuk mendekatkan pemahaman supaya lebih jelas, lebih paham. Maka demikian Nabi SAW di dalam menyampaikan hadis-hadisnya, terkadang Nabi memberikan permisalan. Ya, terkadang Nabi SAW mendatangkan permisalan. Dan ini banyak dalam hadis Nabi. Contoh misalnya, Nabi ingin menjelaskan kepada para sahabat tentang betapa dunia ini, betapa Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ketika Nabi menyampaikan seperti ini, Nabi memberikan permisalan. Bahkan permisalannya itu bisa dilihat, di mana ketika itu ada seorang wanita yang sedang mencari anaknya. Setelah itu sang anak ketemu, maka kemudian dipeluk sama ibunya ini tadi. Tatkala itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atarawna anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar." Bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin ibu ini tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Para sahabat mengatakan, "La, nggak mungkin. Ibu ini melemparkan anaknya ke kobaran api." Kenapa? Karena begitu sayangnya ibu ini kepada anaknya. Maka baru kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Maka sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Nah, ini metode yang dipakai Nabi SAW, dorbul amthal, memberikan permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Kemudian permasalahan yang kelima, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah, Nabi mengatakan, "Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubuhat, maka berarti dia terjatuh dalam perkara yang haram. Maksudnya nggak mesti orang yang jatuh dalam perkara syubuhat maka dia jatuh dalam perkara yang haram. Maksudnya adalah kada yaqa'u fil haram, hampir dia jatuh dalam perkara yang haram, atau besar kemungkinan dia jatuh dalam perkara yang haram. Kayak tadi misalnya,
Dia menikahi seorang wanita yang diduga wanita ini masih saudara sepersusuan dengan dia. Maka syubhat. Tapi ternyata langsung digas sama dia. Wis, gas saya wis. Dan apakah dia pasti masuk dalam perkara yang haram? Belum tentu. Ternyata setelah menikah baru kemudian dicari silsilahnya. Oh, ternyata beda ibu susunya. Nah, ternyata nggak dosa dia. Tapi bisa jadi nggak ternyata beneran itu satu saudara susu dengan dia? Bisa jadi. Maka dia jatuh dalam perkara yang haram. Ya, maka orang yang bermudah-mudahan dalam syubhat, betul, nggak mesti dia kena yang haram. Nggak mesti dia jatuh dalam perkara yang haram. Tapi besar kemungkinan dia terjatuh dalam perkara yang haram. Putih, hitam. Syubhat itu abu-abu. Nah, kayak baju saya ini. Gak putih, gak ireng. Tapi abu-abu ini lebih dekat kemana? Putih atau lebih dekat ke hitam? Lebih dekat ke hitam. Ya, ini lebih dekat ke warna hitam. Maka lebih dekat kepada yang haram daripada yang halal. Kemudian permasalahan yang ke-6, al-qalbu aslun wal jawarih taba'un lahu. Nabi tadi menyebutkan bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila baik, maka semua jasadnya baik. Apabila rusak, semua jasadnya rusak. Apa segumpal daging tadi? Al-qalb, hati. Ya, hati manusia. Maka dari sini diambil pelajaran bahwa al-qalbu asal. Hati manusia itu adalah asalnya, pondasinya. Sedangkan anggota tubuh itu mengikuti hati. Ya, anggota tubuh kita itu mengikuti hati. Jangan dibalik. Ya, hati itu mengikuti anggota tubuh, tidak. Sebaliknya, anggota tubuh inilah tangan kita, kaki kita, mata kita, itu semuanya mengikuti hati kita. Apabila hati kita baik, kata Nabi, maka semua anggota tubuh baik. Itu. Idza sholahat, sholahal jasadu kullu. Apabila hati baik, maka semua anggota tubuh baik. Berarti anggota tubuh mengikuti hati. Sebaliknya, apabila rusak hati, maka semua anggota tubuhnya akan rusak. Nah, dari sini juga diambil sebuah kaidah at-talazum bainadh dhahir wal batin. Kesesuaian antara yang dhahir, yaitu anggota tubuh, dengan yang batin, yaitu hati. Itu pasti sesuai, selaras. Nggak mungkin melingsi. Ya nggak mungkin melingsi. Nggak mungkin nggak mungkin berlawanan. Antara dhahir dan batin itu pasti selaras. Maksudnya, kalau di dalam hati kita keimanannya tinggal 10%, maka yang nampak di luar berapa persen? 100. Ya 10 bisa. Lagi ketok waktu Ramadan kemarin kan. Waktu Ramadan kemarin itu keimanan kita full charge. Kan gitu kan? On fire. Maka yang zahir nampak jelas. Kita rajin melaksanakan ibadah, semangat beribadah, puasa kita kerjakan, Al-Quran kita hatamkan, ya harta kita keluarkan untuk sedekah, ya nampak. Karena apa? Keimanan kita ketika itu sedang naik-naiknya. Tapi sekarang ketika bulan Syawal, keimanan kita gimana? Sama nggak dengan yang Ramadan kemarin? Alhamdulillah kalau masih sama. Tapi biasanya keimanan seseorang ketika masuk bulan Syawal limbung, tahu limbung ya? Kayak layangan pedot itu. Oleng, limbung. Ya. Tapi jangan sampai limbung jatuh ke tanah itu. Alhamdulillah. Tapi betul-betul drop keimanannya itu. Maka yang nampak di luar gimana? Apakah sama dengan yang Ramadan luarnya? Enggak. Sama, drop juga yang di luar. Berarti ini menunjukkan sekali lagi zahir dan batin itu pasti sama. Tidak akan mungkin terpisahkan antara zahir dengan batin. Kenapa ini dibahas? Karena kelompok sesat Murji'ah, ya, ahlul bid'ah dari kalangan Murji'ah, mereka meyakini bahwa tidak ada kaitan antara yang zahir dengan yang batin. Karena mereka meyakini
perbuatan itu bukan bagian dari iman. Ya, perbuatan itu bukan bagian dari iman. Sehingga seorang yang bermaksiat kepada Allah, tak bisa saja keimanannya itu 100%, kata mereka. Jadi ada orang imannya 100%, mungkin saja dia melakukan maksiat, mungkin saja dia berbuat dosa, meskipun imannya 100%, kata mereka. Kenapa? Karena perbuatan itu berbeda dengan keimanan di dalam hati, nggak ada kaitannya. Mungkin ada pernah mendengar sebagian orang itu yang menganggap iman itu cuma sebatas hati saja. Contoh misalnya sebagian orang yang mungkin kita lihat penampilannya tatoan, semoga jamet, nggak tahu jamet ya, metal gitulah, ya kan, gondrong, tatoan, tindian. Ya, kemudian dia mengatakan, don't judge a book by its cover. Ya, jangan ngelihat buku dari penampilannya saja. Kita penampilan seperti ini, tapi keimanan kita luar biasa. Tuh, kalau keimananmu luar biasa, gak ngono potonganmu. Ngerti ya? Kelakuanmu gak kayak gini. Kalau memang keimananmu itu luar biasa. Ketika dohirmu seperti ini, potonganmu seperti ini, berarti itu cerminan dari apanya? Dari batinnya, dari hatimu. Sesuai antara yang dohir dengan yang batin. Kalau versi emak-emaknya, versi perempuannya, ketika diperintahkan untuk menutup aurat, sebagian wanita mengatakan yang penting hatinya berjilbab. Ya, yang penting hatinya berjilbab. Ya, kalau penampilan luar ini nggak penting. Allah itu melihat kepada hatinya. Dibawakan hadis Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampang-tampang kalian. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian. Sesungguhnya yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian tuh. Hati dan amalan, Allah gandengkan antara hati dengan amalan karena itu satu paket. Jadi jangan beralasan nggak apa-apa kita penampilannya seperti apa, perbuatannya seperti apa, yang penting hati kita beriman. Nggak mungkin. Kalau hatimu memang beriman dengan keimanan yang baik, maka tentu penampilan luarmu, dohirmu itu juga sama dengan apa yang ada di dalam hatimu. Manakala dohirmu rusak, berarti itu dalil, itu bukti yang menunjukkan bahwa batinmu juga rusak. Ya, maka sekali lagi ada kesamaan antara dohir dengan batin. Nah, pertanyaan, terus bagaimana dengan orang-orang munafik? Orang munafik itu kok kayaknya menyelisihi kaidah yang kita sampaikan tadi. Orang munafik itu antara dohir dengan batinnya sama enggak? Enggak sama. Dohirnya beriman, tapi batinnya kafir. Nah, berarti menyelisihi kaidah yang kita sampaikan. Kan tadi katanya nggak mungkin bertentangan antara dohir dan batin. Nah, itu orang munafik gimana dong? Ada yang bisa jawab? Tombol ngantuk lah. Anu lah, aktif gitu lah. Ada yang bisa jawab? Kok orang munafik kayaknya bertentangan dengan kaidah ini, dengan rumus ini? Gak ada yang tahu jamaah. Sementara. Sifatnya sementara, yang menutupi sebagian waktu, tapi kalau berkumpul dengan temannya dari. Ya, dari sisi itu betul. Ya, karena orang-orang munafik ini mereka menampakkan keislamannya hanya bersama orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Tapi ketika bersama orang-orang kafir, ya mereka kembali kepada settingan awalnya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Jawaban yang lain, orang munafik meskipun mereka sholat, meskipun mereka ini haji, meskipun mereka membaca Al-Quran,
tetap itu dikatakan amal yang buruk, perbuatan yang buruk, bukan perbuatan baik. Kenapa? Karena amalan orang-orang munafik itu dibangun di atas riya. Ya, dibangun di atas riya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, maka Allah balas tipu daya mereka. Mereka ketika menunaikan sholat, mereka sholat dalam keadaan malas. Yura'unan nas, sholatnya mereka hanya ingin untuk dilihat oleh manusia, tidak ikhlas karena Allah, tidak lillahi ta'ala. Berarti sholat yang dibangun di atas riya ini amal baik atau amal buruk? Amalan yang buruk. Maka sesuai dengan apanya? Batinnya. Sesuai dengan batinnya. Batinnya orang munafik itu memang buruk. Maka yang keluar dari amalannya, yo amalan buruk pisan, riya iku mang. Cuman manusia yang ngelihat, ya manusia lain yang melihat amalannya orang munafik ini nggak ngelihat riyaknya, karena riyaknya itu tersembunyi. Ya, sehingga orang-orang manusia karena keterbatasan pandangan mereka nggak bisa melihat sampai dalam hatinya. Mereka menganggap orang-orang munafik ini beramal soleh. Mereka menganggap orang-orang munafik ini saudara mereka juga. Tapi di sisi Allah, orang munafik ini tetap kafir atau beriman di sisi Allah? Tetap kafir meskipun mereka sholat. Ya, maka ini tidak bertentangan dengan kaidah yang kita sampaikan, yaitu zahir dan batin itu selalu sama, ya tidak pernah berbeda. Kemudian permasalahan yang ketujuh, di dalam hadis ini ada kaidah saddud dzara'i'. Ya, saddud dzara'i' itu artinya adalah menutup celah. Ya, menutup celah. Di dalam Islam itu tidak hanya perkara yang haram yang dilarang, tapi semua jalan yang menuju OTW kepada perkara yang haram itu juga sudah dilarang. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menutup pintu rapat-rapat. Contoh misalnya Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina, enggak. Tapi Allah mengatakan jangan mendekati zina. Sehingga yang dilarang bukan cuma zinanya, tapi yang dilarang adalah semua jalan yang bisa mengantarkan kepada zina. Itu sudah dilarang. Kenapa? Tadi saddud dzara'i', menutup pintu agar jangan sampai kejadian zinanya itu. Apa jalan menuju zina? Ayo. Apa jalan yang mengantarkan menuju zina? Gendaan. Nak ngono. Ya, pacaran itu jalan menuju zina. Maka hukumnya sudah apa? Haram. Meskipun orang yang pacaran ngeles mengatakan enggak kok, kita enggak ngapa-ngapain kok, enggak, itu sudah haram. Karena perbuatanmu itu adalah jalan menuju zina. Nah, demikian juga hadis yang tadi kita sampaikan, perkara yang abu-abu itu dilarang untuk kita lakukan. Yang perkara yang samar-samar yang enggak jelas antara halal dan haram tadi, antara hak dan batil, itu enggak boleh kita menerjangnya. Karena dalam rangka untuk menutup rapat-rapat pintu supaya kita nggak jatuh dalam perkara yang haram. Dan kaidah ini saddud dzara'i', menutup celah, itu bukan hanya dipakai dalam urusan beragama saja, bahkan untuk urusan dunia sehari-hari itu juga sudah dipakai. Contoh misalnya di jalan raya ada aturan rambu-rambu lalu lintas. Itu diterapkan untuk supaya tidak terjadi apa? Kecelakaan. Maka sebatas orang melanggar rambu lalu lintas itu, maka itu sudah dikatakan salah, meskipun pelanggarannya ini tidak sampai kecelakaan. Karena ada orang-orang yang kalau ditilang itu ngeles ya, ganti helm atau nerabas lampu merah gitu.
Ketika disalahkan dia bilang, saya bertahun-tahun kayak gini gak kecelakaan kok. Ya. Meskipun gak kecelakaan, sekedar melanggar itu sudah salah. Kenapa? Diterapkannya itu dalam rangka untuk menutup rapat-rapat pintu agar tidak terjadi kecelakaan. Ya, di jalan tol melebihi kecepatan maksimal misalnya. Ya, atau di sini kan juga diterapkan ya standar keselamatan. Ya kan? Di sini kan juga diterapkan standar keselamatan. Nggak tahu lah Anda yang lebih tahu lah kalau di sini. Ya. Itu semuanya sekali lagi dalam rangka kehati-hatian agar tidak sampai jatuh dalam perkara yang dilarang. Kemudian pelajaran berikutnya kita ringkas. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 4. Sampai jam 5. Pelajaran berikutnya, asma'ullah wa sifatuhu muhkamatun walaisat mutasyabihatun bi ijma'is salaf. Tapi ini agak serius ya, karena beliau menyinggung tentang nama-nama Allah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada yang muhkam dan mutasyabih, ada yang jelas dan ada yang samar-samar. Ayat-ayat yang muhkam adalah ayat-ayat yang ketika dibaca itu langsung dipahami, tidak samar-samar. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Jelas. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang beriman, beribadalah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jelas. Nah, ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang ketika dibaca sekilas maka maknanya itu samar-samar. Ya, maknanya itu tidak jelas. Nah, tidak jelasnya ini pun itu relatif. Bagi sebagian orang tidak jelas, tapi bagi orang yang lain, bagi para ulama itu jelas. Maka kalau bagi para ulama, semua ayat-ayat Al-Quran itu muhkam, jelas. Tapi bagi kita yang memang kurang ilmunya, maka terkadang ada sebagian ayat-ayat yang mutasyabih. Contoh misalnya, Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, sampai pada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih dari waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Jadi kalau sudah buka puasa, makan dan minum. Sampai kapan kita makan dan minum? Sampai jelas perbedaan benang hitam dan benang putih. Nah, bagi sebagian orang samar-samar ini, ya enggak? Samar-samar ini. Apa ini? Benang ireng ambil benang putih. Pentelengono itu benang ireng ambil benang putih. Ya, sampai jelas perbedaannya. Maka ini samar-samar bagi sebagian orang, tapi bagi para ulama tidak. Karena mereka tahu bahwasanya benang hitam dan benang putih yang dimaksud adalah yaitu ketika waktu fajar maka nampak di ufuk perbedaan antara hitam dan putih, yaitu cahaya fajar dan gelapnya malam. Ya, cahaya fajar ketika waktu subuh dan gelapnya malam itu nampak jelas perbedaannya di ufuk. Maka baru ketika itu tidak boleh lagi makan dan minum, alias sudah masuk waktu puasa. Baik, maka muhkam dan mutasyabih ini sekali lagi relatif bagi sebagian orang. Tapi secara asal semua ayat-ayat Al-Quran itu muhkam, jelas.
Ya, bagi orang-orang yang memang berilmu. Nah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu masuk kategori muhkam, bukan masuk kategori mutasyabih yang samar-samar. Enggak. Contoh misalnya Allah mengatakan bahwasanya dia berada di atas arsy. Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Kemudian dia beristiwa di atas arsy. Istiwa secara bahasa artinya tinggi, di atas. Maka ini jangan dipahami sebagai ayat mutasyabih, ayat yang samar-samar. Enggak, ini ayat yang jelas. Maknanya jelas. Bahwasanya Allah itu berada tinggi di atas arsy. Adapun yang mutasyabih itu adalah bagaimananya. Ya, bagaimananya Allah di atas arsy, nah itu baru tidak diketahui. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin bisa kita lihat di dunia ini. Sehingga sesuatu yang tidak bisa kita lihat, maka kita nggak mungkin bisa membagaimanakannya. Contoh, kalau saya mengatakan saya melihat seekor kambing terbang di angkasa, Anda benarkan atau Anda salahkan kalimat ini? Anda terima atau Anda tolak? Kenapa Anda tolak? Wedhus gak iso mulut, nah kan, kambing gak iso terbang. Kenapa Anda tegas mengatakan ini? Karena Anda sudah pernah melihat kambing. Anda sudah tahu kambing itu bagaimana, dan mustahil kambing itu bisa terbang. Tapi kalau saya mengabarkan kepada Anda, ada hewan namanya XXXX, spesies baru ini, kata antum. Ya kan, spesies anyar ini. Anda nggak pernah tahu bentuknya bagaimana, apakah dia ini termasuk mamalia atau unggas atau apa mana? Ya, reptil. Anda nggak pernah tahu ini jenis apa ini. Pokoknya ada hewan namanya XXXX. Saya kabarkan kepada Anda bahwasanya saya melihat hewan XXXXX terbang di angkasa. Maka Anda benarkan atau tidak? Yang ngomong adalah orang yang jujur. Yang berbicara kepada Anda ini adalah orang yang dikenal jujur, nggak pernah berdusta. Mengabarkan bahwasanya hewan XXXX itu terbang di angkasa. Anda benarkan atau Anda dustakan? Dibenarkan. Maka kalau Allah mengatakan dia di atas, dan Anda nggak pernah melihat Allah, sedangkan Allah nggak mungkin berdusta, masa Anda ragu? Masa Anda ragu? Nggak ragu dong. Ditetapkan Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Ya. Maka sekali lagi, semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu muhkam, bukan mutasyabih, bukan samar-samar. Ya, adapun yang tidak jelas adalah bagaimananya. Sedangkan maknanya itu jelas. Ya, paham ya bedanya makna sama bagaimananya? Kalau nggak salah pernah kita sampaikan parfum ya. Saya punya parfum di tas. Saya bilang sama Anda, parfum ini baunya harum, wangi. Ketika saya mengatakan baunya harum, Anda tahu dong maknanya harum itu apa? Tahu kan maknanya harum itu? Tahu, lawannya busuk. Tapi Anda nggak tahu bagaimana harumnya. Ya kan? Anda tidak tahu bagaimana harumnya parfum ini. Tapi Anda tahu maknanya harum itu apa. Maka sekedar Anda menetapkan maknanya sudah cukup. Parfum ini harum, meskipun Anda nggak tahu bagaimana harumnya. Nah, Allah mengabarkan dia di atas. Allah mengabarkan dia mendengar, dia melihat. Allah mengabarkan bahwasanya dia memiliki kedua tangan. Allah mengabarkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nabi mengabarkan, bukan Allah. Nabi mengabarkan bahwa dia turun di sepertiga malam terakhir. Maka Anda tahu nggak maknanya semua itu? Tahu. Tapi bagaimananya Anda nggak tahu.
Ya, bagaimananya Allah di atas, bagaimananya tangan Allah, bagaimananya mendengar Allah, bagaimananya melihat Allah, Anda nggak tahu. Tapi Anda tahu apa itu mendengar, melihat. Bingung. Satpam melihat semua isi ruangan ini, semua yang ada di gedung ini itu dilihat oleh satpam. Anda bisa menetapkan bahwasanya satpam itu melihat melihat apa yang ada di dalam gedung ini. Anda tahu maknanya, dan bagaimananya Anda juga tahu bagaimananya. Ya apa bagaimananya? Lihat CCTV tuh. Ya kan, mungkin di ini ruangannya itu ada layar-layar banyak, memperlihatkan setiap sudut ruangan. Nah itu kaifiyah, bagaimananya satpam melihat seluruh ruangan itu. Nah Allah melihat semua yang ada di alam semesta ini. Tahu ya maknanya Allah melihat? Nah bagaimana Allah melihatnya? Apakah Allah naruh CCTV setiap sudut? Nah itu nggak boleh. Nggak boleh antum ngarang-ngarang sendiri. Iya Ustaz, ono CCTV nang sudut-sudut ini. Ya ini tidak boleh. Ya tetapkan saja Allah melihat, tapi bagaimananya wallahu a'lam. Allah nggak ngasih tahu kita bagaimananya Allah melihat. Kok bisa Allah mendengar? Meskipun kita bisik-bisik, Allah mendengar atau tidak? Ya, kok bisa Allah mendengar semua pembicaraan makhluknya, bahkan yang terbetik di dalam hati diketahui oleh Allah? Kok bisa? Iya mungkin Allah itu punya mikrofon kecil-kecil yang ada di alam semesta ini, yang kemudian ditransmisikan ke Allah. Ngawur itu. Baik, ini pelajaran berkaitan dengan nama-nama Allah itu muhkam bukan mutasyabih, sehingga nama-nama Allah tidak masuk dalam hadis ini. Ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah jangan diyakini sebagai nama-nama yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya. Dan kemudian yang terakhir, yang bagi an yu'tana bisolahil qalbi. Maka kalau kita tadi kembali kepada beberapa pembahasan sebelumnya, hati itulah yang menjadi raja, sedangkan anggota tubuh ini mengikuti hati. Maka berarti yang lebih penting, lebih kita prioritaskan untuk kita perbaiki apanya? Hati. Makanya ada istilah tazkiyatu an-nafs, ya, membersihkan hati, ya, membersihkan, mensucikan jiwa, karena hati itulah rajanya, hati yang perlu diperbaiki. Kemudian kata beliau, disebutkan oleh para ulama, dawaul qulub khamsah, obatnya hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburihi, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Ya, mentadabur artinya tafahum, dengan memahami maknanya. Kemudian yang kedua, wa khala'ul batni. Ya, khala'ul batni yaitu dengan kita sering mengosongkan perut kita. Maksudnya mengosongkan perut adalah dengan kita membiasakan berpuasa. Kemudian wa qiyamul lail, ya, dengan kita melaksanakan sholat malam, karena sholat malam ini sholat yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang melihat, ya, kita berduaan hanya antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wa tadarru' bis sahari, ya, demikian juga yang ketiga, yang keempat adalah yaitu dengan kita tadarru', tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terutama beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Allah mengatakan wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Wa mujalasatu as-solihin, dan yang kelima, obatnya hati adalah yaitu memilih teman duduk yang baik, yang soleh. Ya, kalau cangkruk, ya, kalau bermajelis, berteman, bersahabat, ya harus selektif. Ya, jangan semua orang dikoncoi, jangan semua orang dijadikan sebagai sahabat. Ya, cukup kenal saja nggak masalah. Ya, kalau masalah kenal, cuman sekedar kenal, sebatas orang itu kenal, nggak masalah. Kita kenal dengan mungkin orang kafir, kita kenal dengan tukang judi, tukang mabuk, ya, tukang minum khamr, ya, tukang begal, cuman sekedar kenal nggak masalah.
Tapi kalau dijadikan sebagai teman dekat, teman akrab, sahabat, teman nongkrong, maka tidak. Ya, teman baik kita harus yang baik juga. Tapi wallahu a'lam bishawab. Selesai dari hadis yang ke-6. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ustaz, Ya. selama ini kan kita kayak ada buruk Ustaz ya, buruk benda Rasulullah tuh. Oh iya. Zaman itu. Gak kira maskapai sudah tutup. Itu kan ada yang menggambarkan seperti kuda terbang. Padahal dalam sehari-hari kita kan kita nggak pernah melihat ada kuda bisa terbang. Itu gimana? Ya sama, itu juga menentukan kaifiyah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib, kalau tidak disebutkan kaifiyahnya, ya, tidak disebutkan kaifiyahnya, maka nggak boleh kita menentukan kaifiyah sendiri. Nabi menyebutkan buraq adalah hewan yang berjalan cepat, ya kan? Tidak disebutkan secara detail bagaimana bentuk buraq ini. Maka ya sudah, tetapkan apa adanya, nggak perlu kemudian kita visualisasikan, karena visualisasi kita itu pasti sesuai dengan apa yang pernah kita lihat. Ya, visualisasi kita itu pasti sesuai dengan apa yang kita lihat. Makanya buktinya digambarkan seperti kuda terbang. Baik kuda apapun terbang pakai sayap, itu kan hewan-hewan yang sering kita lihat. Nggak mungkin kita memvisualisasikan sesuatu yang belum pernah kita lihat, itu nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ada orang yang buta. Seumur hidupnya dia buta, selama hidupnya dia buta. Tiba-tiba dia bisa melihat. Ya, tiba-tiba dia bisa melihat, dan dia cuma melihat 5 detik saja. Setelah itu buta lagi. Nah, 5 detik yang dilihat itu adalah seekor kambing misalnya. Ya, 5 detik yang dilihat kebetulan di depannya ada kambing. Setelah itu dia buta lagi. Maka semua hewan yang diinformasikan kepada dia pasti divisualisasikan dengan kambing tadi. Karena hanya itu. Otak hanya menerima gambar tentang kambing tadi. Ya. Kemudian mizan. Kita tahu di hari kiamat ada namanya mizan, timbangan. Faman thaqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu. Allah juga mengatakan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Ada betulan mizan itu. Bukan kiasan itu, bukan. Ono, benda itu ono pada hari kiamat untuk menimbang amalan manusia. Tapi nggak disebutkan secara detail besarnya bagaimana, warnanya apa. Ya, kemudian daun timbangannya itu terbuat dari apa, ya, hanya disebutkan lahu kifatan walisan. Ya, daun timbangannya 2 dan ada lisan. Lisan itu tiangnya yang ada di tengah. Sudah, tapi bagaimana bentuknya tidak dijelaskan. Maka otak kita memproyeksikan bahwasanya timbangannya itu seperti apa? Timbangan keras. Iya, timbangan-timbangan yang yang logone pengadilan gitu loh. Hah? Iya kan, logonya itu. Kenapa? Karena memang itu timbangan yang pernah kita lihat. Maka nggak boleh divisualisasikan. Imani saja, nggak perlu kemudian kita jabarkan, kita visualisasikan, kita bagaimanakan, nggak perlu. Karena memang kita nggak dituntut untuk itu. Ya, wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Saya dengar dari penjelasannya Ustaz Firanda mengenai sifat-sifat Allah. Kata beliau itu sifat-sifat itu muncul ketika ada makhluknya. Maksudnya itu baru muncul tuh diketahui sama makhluknya atau baru bagi Allah? Sifat baru muncul. Iya, jadi misalkan Maha Pengampun gitu ya. Itu muncul karena Allah itu menciptakan makhluknya. Tidak, mungkin antum keliru memahaminya. Ada sifat yang diistilahkan oleh para ulama qadimun nau hadithul ahad. Maksudnya ada sifat-sifat itu yang memang secara asal Allah sudah tersifati dengan sifat itu. Tapi kapan Allah subhanahu wa ta'ala melakukannya, maka ini sesuai dengan kehendak Allah.
Contoh misalnya, Allah itu punya sifat kalam, berbicara. Allah bisa berbicara itu sejak kapan? Tidak ada permulaannya. Bersamaan dengan apanya? Zatnya. Zat Allah itu mulai ada kapan? Hah? Tidak ada permulaannya. Maka semua sifat-sifat Allah sama juga. Semuanya tanpa terkecuali, semua sifat-sifat Allah itu sudah ada bersamaan dengan Allah. Nah, nanti kapan Allah Subhanahu wa taala melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya berbicara, Allah sudah bisa berbicara sejak azali. Azali itu tanpa permulaan. Tapi detail rincian Allah berbicara sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Allah berbicara kepada Nabi Musa, ya zamannya Nabi Musa. Allah berbicara kepada Jibril, ya di waktu Allah berbicara kepada Jibril. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, ya ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Jadi rinciannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kemampuan Allah berbicara itu sudah ada sejak azali. Nah sekarang Allah punya sifat menciptakan. Apakah Allah baru tersifati dengan sifat penciptaan ketika Allah menciptakan makhluknya? Atau sebelumnya Allah sudah tersifati dengan, Allah punya nama Al-Khaliq, betul? Apa artinya Al-Khaliq? Yang maha menciptakan. Taib. Sebelum ada ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, apakah Allah sudah punya nama Al-Khaliq? Allah itu dulu sebelum ada makhluknya, Allah izinan, ya kan? Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah itu izinan sendirian. Nah ketika Allah sendirian ini, apakah Allah sudah bernama Al-Khaliq? Atau Allah baru punya nama Al-Khaliq ketika menciptakan? Paham maksudnya? Apa jawaban antum? Ojo ngarang, ini tentang Allah. Baru ngomong wallahu a'lam, ya kan? Allah sudah punya nama Al-Khaliq meskipun belum menciptakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah menciptakan kita? Kapan Allah menciptakan fulan? Kapan Allah menciptakan arsy? Kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau sifat Allah itu sudah ada sejak azali dahulu. Ya, beda sama kita ya, makhluk ya. Kita ini baru punya sifat kalam, ngomong, berbicara. Apakah ketika lahir? Sejak lahir kita nggak bisa berbicara. Umur piro biasanya? Umur 2 tahun, 3 tahun baru mulai bisa berbicara. Baru kita tersifati dengan sifat berbicara. Sebelumnya kita nggak bisa tersifati dengan sifat bicara itu. Ya, tapi rincian bicaranya kapan? Apakah setiap hari kita berbicara? Kalau gak ini ngomong, edan. Ya, maka kita berbicara sesuai dengan kehendak kita. Ya, maka rincian berbicaranya itu, nah itu baru sesuatu yang baru. Ngerti ya? Rincian bicaranya itu adalah baru, sesuatu yang baru. Adapun asal sifat bicaranya Allah itu sudah ada sejak azali. Menciptakan, ya, sifat menciptakan sudah azali sejak dahulu. Tapi detail menciptakannya, kapan Allah menciptakan langit dan bumi, itu baru. Ngerti ya? Ngerti nggak ngerti, wa ma'alaina illal balagh. Kita cuma menyampaikan saja. Baik, wallahu a'lam. Ustaz, mau nanya. Ketika kita mengingat Allah, itu sebenarnya kadang-kadang ada satu bayangan yang memang apa? Ya dari ini kita kayak membayangkan ada apa ya? Sosok semacam personifikasi terhadap itu. Tapi apa? Ini kan pasti salah gitu dari manusia itu kan nggak bisa membayangkan. Itu bagaimana kalau ada gangguan seperti itu, bahwa ketika kita melihat Allah itu selalu terbayang apa yang menjadi personifikasi dari pikiran kita. Ya, kita bertawud, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kita bayangkan itu. Ya, karena bagaimanapun bayangan kita itu adalah bayangan yang batil.
Dan itu termasuk di antara gangguan asyaiton. Asyaiton berusaha untuk menyesatkan kita dengan cara membayangkan bagaimananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berta'awud, minta perlindungan kepada Allah, kemudian kita sucikan Allah. Ya subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kita bayangkan itu. Wallahu a'lam. Malah dulu ada yang gambar, ada cilik tapi sih, anak kecil gitu, dikasih tugas gambar, ya moro-moro gambar sesosok gitu kan. Apa ini gitu? Allah dulu. Ya anak kecil. Ya wis gede kaplok ya. Tapi yang lain? Ustaz, maaf. Ya. Boleh apa? Kita kan sekarang tahunya malaikat itu kan tidak akan tahu sebelum diberitahu atau menyaksikan sendiri tentang penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Pada waktu Allah mau menciptakan Adam, kalau saya pernah dengar itu ada malaikat yang sedikit protes, kenapa harus diciptakan padahal manusia kan nanti sebagai makhluk yang merusak. Sebenarnya bukan protes, bertanya. Yaitu bertanya. Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa maknanya khalifah? Pengganti, bukan pemimpin. Makhluk yang menjadi pengganti. Berarti di muka bumi ini sudah ada makhluknya. Dan Allah hendak mengganti makhluk yang sudah eksis, diganti dengan makhluk yang baru. Berarti sebelum Adam diciptakan, di bumi ini sudah ada makhluk yang eksis sebelum manusia. Makhluk apakah itu? Jin. Ya, bukan dinosaurus, bukan. Yaitu bangsa jin. Ya, bangsa jin. Itu sudah eksis di muka bumi ini. Maka Allah ingin untuk menciptakan makhluk baru yang menjadi pengganti jin ini di atas muka bumi. Nah, maka malaikat berdasarkan ilmu pengetahuan malaikat selama ini terhadap kelakuannya jin, di mana jin ini kelakuannya adalah gemar membunuh satu sama lainnya. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang juga membunuh, ya, saling membunuh, menumpahkan darah satu dengan yang lain? Kenapa malaikat bertanya seperti ini? Karena malaikat membandingkan dengan apa? Dengan jin itu, makhluk sebelumnya itu. Sedangkan kami, kata malaikat, adalah makhluk yang selalu bertasbih kepadamu, selalu memujimu. Maka Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Artinya Allah tahu apa hikmahnya. Kenapa Allah menciptakan manusia, ya, untuk menggantikan jin? Allah lebih tahu hikmahnya. Ya, maka di sini malaikat bukan protes, tapi malaikat sekedar bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ketidaktahuan malaikat itu. Ya, jadi kalau dibilang protes, ini bukan sifatnya malaikat, karena malaikat itu dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu tunduk taat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Jadi itu bukan sifat malaikat protes. Ya, bahkan ada yang lebih parah, menjadikan ayat ini dalil bolehnya demo. Iya, sama. Apa dalilnya demo ini? Malaikat demo kepada Allah. Naudzubillah. Saking bangkrutnya dalil hujah untuk nyari-nyari bolehnya demonstrasi. Iya, malaikat demo kepada Allah. Naudzubillah. Jadi itu, wallahu a'lam. Demo masa enggak apa-apa. Demo masa gitu kan. Dan kalau tidak ada, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.